Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan, ada sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu dikenal sebagai rumah bayangan karena banyak orang yang mengaku melihat bayangan misterius di jendelanya saat malam tiba. Suatu hari, seorang pemuda bernama Raka pindah ke desa itu. Ia tertarik dengan cerita-cerita horor yang beredar dan memutuskan untuk menyelidiki rumah bayangan. Meskipun penduduk desa memperingatkannya tentang bahaya rumah itu, Raka tetap bersikeras untuk tinggal di sana selama semalam. Malam pun tiba, dan Raka mulai merasakan suasana yang berbeda di dalam rumah. Angin berdesir melewati celah-celah dinding, menghasilkan suara-suara aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Namun, Raka tetap berusaha untuk tenang dan melanjutkan penelitiannya. Ketika tengah malam tiba, Raka melihat sesuatu yang aneh di jendela ruang tamu. Bayangan samar terlihat bergerak-gerak, seolah-olah ada seseorang yang mengintip dari luar. Raka memberanikan diri untuk mendekati jendela, tetapi ketika ia melihat lebih dekat, bayangan itu menghilang begitu saja. Perasaan takut mulai menyelimuti Raka. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa itu hanya bayangannya sendiri. Namun, kejadian aneh terus berlanjut. Lampu yang tadinya menyala tiba-tiba padam, dan suara langkah kaki terdengar semakin mendekat. Raka memutuskan untuk meninggalkan rumah itu secepat mungkin. Saat ia berlari menuju pintu keluar, ia melihat bayangan yang sama berdiri di ujung lorong, menatapnya dengan mata kosong. Bayangan itu perlahan mendekat, dan Raka merasakan dinginnya aura kematian. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Raka berhasil keluar dari rumah itu dan segera menuju rumah kepala desa. Dengan nafas tersengal-sengal, ia menceritakan semua yang dialaminya. Kepala desa hanya mengangguk pelan dan berkata, "Kamu telah melihat penjaga rumah itu. Banyak yang sudah mencobanya, tapi tidak ada yang bisa bertahan lebih lama." Raka memutuskan untuk meninggalkan desa itu keesokan harinya. Namun, pengalaman di rumah bayangan tetap menghantui pikirannya. Setiap kali ia melihat bayangan di jendela rumahnya, ia selalu teringat akan malam mengerikan itu. Rumah bayangan tetap berdiri, menunggu pengunjung berikutnya yang cukup berani untuk menghadapinya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, desas-desus tentang rumah bayangan semakin menyebar. Banyak yang penasaran dan beberapa orang pemberani mencoba menginap di sana, namun tak satu pun dari mereka mampu bertahan hingga fajar. Cerita tentang bayangan di jendela dan suara-suara aneh menjadi buah bibir di desa itu. Suatu hari, seorang wanita muda bernama Lila pindah ke desa tersebut. Lila adalah seorang penulis yang tengah mencari inspirasi untuk novel horor terbarunya. Mendengar tentang rumah bayangan, ia merasa tertantang dan bertekad untuk menggali lebih dalam misteri rumah tersebut. Meski kepala desa dan warga lain memperingatkannya, Lila yakin bahwa ia dapat mengungkap kebenaran di balik semua kisah menakutkan itu. Pada malam pertama Lila tinggal di rumah bayangan, suasana terasa begitu sunyi. Lila menghabiskan waktu dengan menulis dan meneliti sejarah rumah itu. Ia menemukan bahwa rumah tersebut dulunya milik seorang keluarga kaya yang secara misterius menghilang pada suatu malam bertahun-tahun yang lalu. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan sejak saat itu, rumah tersebut menjadi sumber ketakutan. Saat malam semakin larut, Lila mulai merasakan kehadiran yang tak terlihat. Bayangan yang sebelumnya hanya cerita mulai menampakkan diri di jendela. Lila merasakan aura dingin menyelimuti ruangan, namun ia tetap mencoba untuk tenang dan mencatat setiap pengalamannya. Pukul 2 pagi, suara langkah kaki mulai terdengar di lantai atas. Lila dengan berani mengikuti suara tersebut, naik ke lantai atas dan menemukan sebuah kamar yang pintunya sedikit terbuka. Saat ia mendorong pintu tersebut, ia melihat seorang wanita berpakaian putih, berdiri membelakangi jendela. Wanita itu tampak memandang keluar dengan tatapan kosong. Lila memanggilnya, "Siapa kamu? Apa yang terjadi di sini?" Wanita itu perlahan berbalik, wajahnya pucat dan matanya kosong, namun ada air mata yang mengalir. Dengan suara lirih, ia berkata, "Kami terperangkap di sini dan tidak bisa pergi." Tiba-tiba, suara gemuruh mengguncang rumah itu. Angin kencang berhembus melalui jendela yang terbuka, dan bayangan-bayangan mulai bergerak liar di seluruh ruangan. Lila berusaha untuk tetap tenang dan mengingat semua yang pernah ia pelajari tentang entitas supernatural. "Aku bisa membantu kalian," kata Lila, "tapi aku butuh kalian memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi."
Wanita itu mulai bercerita tentang malam mengerikan ketika seluruh keluarganya dibunuh oleh kekuatan jahat yang datang entah dari mana. Mereka terperangkap di rumah itu, tidak bisa pergi ke alam lain. Satu-satunya cara untuk membebaskan mereka adalah dengan menemukan dan menghancurkan benda yang menjadi sumber kutukan tersebut. Lila merasa kasihan dan bertekad untuk membantu. Dengan petunjuk dari roh wanita itu, Lila menemukan sebuah kotak tua tersembunyi di bawah lantai ruang bawah tanah. Di dalamnya ada sebuah boneka porselen yang tampak sangat tua dan menyeramkan. Ketika Lila mengangkat boneka itu, bayangan-bayangan di sekitar mulai meronta seolah-olah mereka merasakan sakit. Dengan hati-hati, Lila membawa boneka itu keluar rumah dan membakarnya di halaman. Saat api membara, suara jeritan mulai memudar dan bayangan-bayangan itu perlahan menghilang. Lila merasakan kehadiran yang selama ini menghantui rumah itu akhirnya lenyap. Keesokan harinya, Lila menceritakan pengalamannya kepada kepala desa dan warga lainnya. Mereka semua bersyukur dan kagum atas keberanian Lila. Rumah bayangan kini tidak lagi menjadi tempat yang menakutkan. Lila pun berhasil menyelesaikan novelnya yang menjadi bestseller dan membawa ketenaran. Namun, meskipun semua terlihat telah kembali normal, Lila tahu bahwa beberapa misteri mungkin tetap tersembunyi, dan di suatu tempat, di sudut dunia yang lain, sebuah bayangan mungkin masih menunggu. Setahun telah berlalu sejak Lila membebaskan roh-roh yang terperangkap di rumah bayangan. Desa itu kini telah menjadi lebih tenang dan lebih banyak penduduk baru yang datang, tertarik oleh cerita heroik Lila dan keindahan alam di sekitarnya. Namun, bagi Lila, pengalaman itu masih membekas dan terus menghantui pikirannya. Suatu malam, saat Lila tengah menulis di rumahnya, ia menerima sebuah paket misterius tanpa nama pengirim. Di dalamnya, terdapat sebuah buku tua dengan sampul kulit berukir aneh. Halaman-halamannya penuh dengan catatan tangan dan simbol-simbol yang tidak dikenal. Di bagian depan buku itu tertulis, kisah yang belum selesai. Rasa penasaran menguasai Lila. Ia mulai membaca buku itu dan segera menyadari bahwa isinya merupakan catatan tentang keluarga yang pernah tinggal di rumah bayangan. Ternyata, roh-roh yang ia bebaskan hanyalah sebagian dari cerita yang lebih besar dan lebih gelap. Buku itu bercerita tentang sebuah sekte kuno yang menyembah entitas jahat yang berusaha membangkitkan kembali kekuatan gelap melalui pengorbanan manusia. Keluarga yang tinggal di rumah bayangan ternyata adalah korban dari sekte ini. Mereka dikutuk bukan hanya untuk mati, tetapi juga untuk menjadi penjaga dari rahasia kelam yang lebih dalam. Lila merasa terpanggil untuk menyelesaikan misteri ini dengan bantuan dari teman-teman barunya di desa, termasuk seorang sejarawan lokal bernama Danu. Lila mulai menyelidiki jejak sekte kuno tersebut. Penyelidikan membawa mereka ke reruntuhan kuil tua yang tersembunyi jauh di dalam hutan. Di kuil itu, Lila dan Danu menemukan altar yang penuh dengan simbol-simbol yang sama seperti di buku. Mereka juga menemukan catatan yang mengungkapkan bahwa sekte tersebut masih aktif dan berencana untuk mengadakan ritual besar untuk memanggil entitas jahat kembali ke dunia. Saat mereka menyadari betapa seriusnya ancaman ini, Lila dan Danu berusaha untuk menghalangi rencana sekte tersebut. Mereka mengetahui bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan ritual adalah dengan menghancurkan artefak pusat yang digunakan dalam upacara. Sebuah patung iblis yang tersembunyi di dalam kuil. Namun, sekte itu tidak tinggal diam. Anggota-anggota sekte mulai mengejar mereka, berusaha menghalangi langkah mereka di tengah pengejaran yang menegangkan. Lila dan Danu berhasil mencapai patung iblis tersebut. Dengan segenap keberanian, mereka menghancurkan patung itu, menyebabkan kuil mulai runtuh dan kekuatan gelap mulai memudar. Dalam kekacauan itu, mereka berhasil melarikan diri dari kuil yang runtuh. Setelah semuanya selesai, Lila merasa lega, namun juga sadar bahwa ia telah membuka lembaran baru dari kegelapan yang sebelumnya tidak ia ketahui. Ketika mereka kembali ke desa, penduduk menyambut mereka dengan kelegaan dan rasa terima kasih. Meskipun ancaman dari sekte kuno telah diatasi, Lila tahu bahwa dunia ini masih penuh dengan misteri dan bahaya yang tersembunyi. Namun, ia juga tahu bahwa selama ia memiliki teman dan keberanian, ia siap menghadapi apapun yang datang. Dan di malam yang tenang, saat Lila menatap jendela rumahnya, ia tersenyum, siap untuk menulis kisah barunya yang penuh petualangan dan keberanian. Tapi di balik senyumnya, ia tetap waspada, karena bayang-bayang selalu ada, menunggu di sudut-sudut gelap dunia.
Meski ancaman dari sekte kuno telah berlalu, Lila tak pernah merasa benar-benar aman. Malam-malamnya masih dihantui oleh bayangan dan suara-suara aneh. Ia sering terbangun dengan perasaan diawasi, meski tak ada siapapun di sana. Suatu malam, saat tengah menyusun bab terakhir dari novelnya, Lila menerima pesan aneh di emailnya. Pesan itu hanya berisi satu kalimat, bayangan belum pergi, tak ada pengirim yang tertera. Lila merasakan ketakutan yang mendalam, namun juga dorongan untuk memahami lebih lanjut. Lila menghubungi Danu, menceritakan tentang pesan misterius tersebut. Danu menyarankan mereka untuk kembali menyelidiki. Kali ini dengan lebih berhati-hati, mereka memutuskan untuk mengunjungi kembali reruntuhan kuil. Meskipun rasa takut menghantui langkah mereka, ketika mereka tiba di sana, reruntuhan tampak lebih suram daripada sebelumnya. Di tengah-tengah reruntuhan, mereka menemukan sebuah lorong rahasia yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Lorong itu berujung pada sebuah ruang bawah tanah gelap dengan dinding yang penuh dengan ukiran-ukiran aneh. Di tengah ruang bawah tanah, terdapat sebuah altar kecil yang dihiasi dengan lilin-lilin hitam yang masih menyala. Di atas altar, terdapat sebuah buku besar yang terlihat sangat tua dan terbuat dari kulit manusia. Saat mereka membuka buku itu, Lila merasakan aura jahat yang sangat kuat. Buku itu berisi mantra-mantra gelap dan instruksi untuk memanggil entitas yang lebih kuat dan lebih jahat. Danu menyadari bahwa ini adalah kitab suci sekte tersebut, dan dengan buku ini, sekte itu masih bisa melanjutkan rencana jahatnya. Mereka memutuskan untuk mengambil buku itu dan membawanya kembali ke desa untuk diteliti lebih lanjut. Namun, saat mereka keluar dari reruntuhan, mereka disergap oleh beberapa anggota sekte yang masih bertahan. Pertarungan sengit pun terjadi. Lila dan Danu berhasil melarikan diri dengan membawa buku tersebut. Namun, mereka tahu sekte itu tidak akan berhenti sampai mendapatkan buku itu kembali. Mereka memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang paranormal terkenal yang tinggal di kota sebelah. Seorang wanita bernama Ratih yang memiliki reputasi sebagai pemecah kutukan. Ratih menerima mereka dengan baik dan setuju untuk membantu menghancurkan buku tersebut. Ia menjelaskan bahwa untuk menghancurkan buku itu, mereka harus melakukan ritual pemurnian di tempat yang suci. Mereka memilih sebuah kuil tua yang terletak di puncak bukit. Tempat yang dikenal memiliki energi positif yang sangat kuat. Di tengah malam, mereka memulai ritual pemurnian. Saat mantra pemurnian mulai dibacakan, angin kencang berhembus dan bayangan-bayangan mulai bergerak liar di sekitar mereka. Suara jeritan terdengar dari buku, seolah-olah entitas di dalamnya merasakan penderitaan. Lila, Danu, dan Ratih tetap fokus melanjutkan ritual meski kekuatan gelap terus mencoba menghentikan mereka. Akhirnya, dengan cahaya yang sangat terang, buku itu terbakar dan lenyap menjadi abu. Angin kencang mereda dan suasana menjadi tenang. Ratih tersenyum dan berkata, "Kita telah berhasil, namun kita harus tetap waspada. Kekuatan gelap selalu mencari celah untuk kembali." Lila merasakan beban besar terangkat dari pundaknya. Ia berterima kasih kepada Ratih dan Danu, merasa lega bahwa ancaman besar telah diatasi. Namun, ia juga tahu bahwa kehidupannya telah berubah selamanya. Pengalaman ini memberinya pemahaman mendalam tentang kegelapan dan keberanian. Kembali ke desa, Lila menyelesaikan novelnya dengan bab penutup yang menggambarkan kemenangan atas kegelapan. Buku itu menjadi bestseller dan Lila mendapatkan pengakuan sebagai penulis horor yang berbakat. Namun, setiap kali ia menatap jendela di malam hari, ia selalu ingat bahwa bayangan, meski terkalahkan, selalu ada di suatu tempat, menunggu kesempatan untuk kembali. Dan Lila, dengan pena di tangan, siap menulis bab berikutnya, tidak hanya di novelnya, tetapi juga dalam hidupnya, selalu siap menghadapi kegelapan dengan keberanian dan keteguhan hati. Meskipun ancaman sekte kuno telah diatasi, kehidupan Lila tidak kembali seperti semula. Ia terus merasakan adanya bayangan yang mengintai, seolah-olah kekuatan gelap itu masih belum sepenuhnya sirna. Sementara itu, novel terbarunya mencapai kesuksesan besar, dan banyak penggemar yang mengagumi keberaniannya dalam menghadapi kegelapan nyata. Suatu hari, Lila menerima surat dari seorang pria tua bernama Pak Hasan, yang mengaku memiliki informasi penting tentang asal-usul sekte kuno tersebut. Dalam suratnya, Pak Hasan meminta Lila untuk menemuinya di sebuah desa terpencil di pinggir hutan yang lain. Meskipun Lila ragu, rasa penasaran dan tanggung jawab mendorongnya untuk pergi.
Danu, yang selalu setia mendampinginya, memutuskan untuk ikut. Mereka berdua melakukan perjalanan jauh ke desa terpencil itu, berharap mendapatkan jawaban yang dapat mengakhiri teror yang masih membayangi mereka. Ketika mereka tiba di desa, suasana terasa aneh. Penduduk desa menyambut mereka dengan canggung dan menghindari pertanyaan tentang Pak Hasan. Akhirnya, seorang anak kecil memberitahu mereka bahwa Pak Hasan tinggal di sebuah pondok tua di tepi hutan. Lila dan Danu pergi ke pondok tersebut. Di sana, mereka menemukan Pak Hasan, seorang pria tua yang tampak lelah dan penuh rahasia. Pak Hasan mulai bercerita tentang sejarah sekte kuno itu. Ternyata, sekte tersebut adalah bagian dari jaringan global yang lebih besar dan lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Pak Hasan menunjukkan sebuah peta kuno yang menandai lokasi-lokasi lain di seluruh dunia di mana sekte-sekte serupa beroperasi. Ia juga memberitahu mereka tentang sebuah artefak kuno yang memiliki kekuatan untuk menghentikan seluruh jaringan sekte tersebut. Artefak itu sebuah kristal hitam, tersembunyi di dalam hutan belantara di balik pegunungan. Dengan peta dan petunjuk dari Pak Hasan, Lila dan Danu memulai perjalanan berbahaya menuju lokasi artefak. Mereka harus melewati hutan lebat, mendaki pegunungan, dan menghadapi berbagai rintangan alami. Selama perjalanan, mereka diserang oleh anggota-anggota sekte yang masih setia, yang tampaknya selalu mengetahui setiap langkah mereka. Di tengah perjalanan, Lila dan Danu menemukan sebuah gua tersembunyi yang di dalamnya terdapat kristal hitam tersebut. Gua itu dipenuhi dengan jebakan dan simbol-simbol kuno yang menunjukkan bahwa tempat itu telah lama dilindungi oleh kekuatan gelap. Saat mereka mencapai kristal, entitas gelap muncul, mencoba menghalangi mereka dengan keberanian dan tekad yang kuat. Lila dan Danu melawan entitas tersebut. Mereka menggunakan mantra-mantra pemurnian yang telah mereka pelajari dari Ratih untuk melumpuhkan kekuatan jahat itu. Akhirnya, mereka berhasil mengangkat kristal hitam dan menghancurkannya dengan palu yang ditemukan di gua tersebut. Begitu kristal itu hancur, teriakan melengking terdengar dan bayangan-bayangan menghilang, memberikan rasa damai yang lama dirindukan. Kembali ke desa, Lila dan Danu disambut sebagai pahlawan. Pak Hasan berterima kasih atas keberanian mereka dan memperingatkan bahwa meskipun ancaman besar telah diatasi, kewaspadaan harus tetap dijaga karena kegelapan selalu mencari celah. Dengan kristal yang telah hancur, Lila merasa lebih tenang. Namun, ia tahu bahwa hidupnya kini berbeda. Ia telah menjadi bagian dari perjuangan abadi melawan kegelapan dan siap menghadapi apapun yang datang. Setiap pengalaman ini tidak hanya memperkaya tulisannya, tetapi juga memperkuat semangatnya. Dalam malam yang tenang, di rumahnya yang nyaman, Lila menulis bab baru dalam hidupnya, selalu mengingat bahwa bayangan mungkin masih ada di luar sana. Tetapi ia kini lebih siap dari sebelumnya untuk menghadapi apapun yang datang. Meskipun Lila dan Danu berhasil menghancurkan kristal hitam dan mengatasi ancaman dari sekte kuno, ketenangan yang mereka harapkan tidak bertahan lama. Suatu malam, Lila kembali menerima pesan misterius di emailnya. Kali ini berisi foto sebuah cermin tua dengan tulisan, "Bayangan masih ada." Merasa khawatir, Lila kembali menghubungi Danu dan Ratih. Mereka bertiga berkumpul untuk mendiskusikan pesan tersebut. Ratih, yang memiliki pengetahuan luas tentang artefak dan entitas supernatural, mengingat pernah mendengar tentang cermin yang bisa menjadi portal untuk kekuatan gelap. Cermin itu dikenal sebagai cermin bayangan, sebuah artefak kuno yang dapat memanggil kembali roh-roh yang telah terperangkap di antara dunia. Ratih menjelaskan bahwa untuk benar-benar menghentikan sekte dan memastikan bahwa bayangan-bayangan tidak kembali, mereka harus menemukan dan menghancurkan cermin tersebut. Dengan petunjuk dari pesan misterius itu, mereka mulai menyelidiki lokasi cermin. Mereka menemukan bahwa cermin itu disembunyikan di sebuah kastil tua di luar kota yang dikenal dengan sejarah kelamnya dan seringkali dihindari oleh penduduk setempat. Mereka berangkat ke kastil tersebut dengan membawa peralatan yang diperlukan, termasuk mantra-mantra perlindungan dan artefak pemurni. Ketika mereka tiba di kastil, suasana mencekam langsung menyambut mereka. Kastil itu besar dan suram, dengan lorong-lorong gelap dan ruangan yang tampaknya tidak berujung. Selama penyelidikan, mereka mulai merasakan kehadiran yang jahat. Bayangan-bayangan bergerak di dinding, dan suara-suara aneh bergema di seluruh kastil. Namun, mereka tetap fokus
pada tujuan mereka di ruang bawah tanah kastil. Mereka menemukan ruangan tersembunyi yang dipenuhi dengan benda-benda aneh dan buku-buku tua tentang sihir gelap. Di tengah ruangan itu, berdiri cermin bayangan. Cermin itu besar dan berbingkai emas dengan ukiran-ukiran yang menggambarkan adegan-adegan mengerikan. Permukaannya gelap, seolah-olah menelan cahaya di sekitarnya. Ratih mulai membacakan mantra pemurnian sementara Lila dan Danu menjaga area tersebut dari serangan bayangan-bayangan yang semakin agresif. Saat mantra terus dibacakan, cermin mulai bergetar dan bayangan-bayangan di dalamnya berusaha keluar, tetapi terhalang oleh kekuatan mantra. Tiba-tiba, bayangan besar dan mengerikan muncul dari cermin, mencoba melawan mereka. Dengan kerjasama dan keberanian, mereka berhasil menahan bayangan itu cukup lama bagi Ratih untuk menyelesaikan mantra pemurnian. Dengan teriakan terakhir, cermin itu retak dan hancur berkeping-keping. Bayangan-bayangan yang tadinya mengintai mereka menghilang, dan suasana kastil menjadi tenang. Mereka merasakan aura jahat yang selama ini menghantui tempat itu akhirnya lenyap. Setelah memastikan bahwa tidak ada lagi ancaman, mereka meninggalkan kastil dan kembali ke desa. Penduduk desa yang telah mengikuti perjalanan mereka dengan penuh harapan menyambut mereka dengan sukacita. Lila, Danu, dan Ratih merasakan beban besar terangkat dari pundak mereka, mengetahui bahwa mereka telah menghentikan ancaman besar lainnya. Kembali di rumahnya, Lila merasa lebih damai daripada sebelumnya. Namun, ia tahu bahwa petualangan dan bahaya mungkin masih menantinya di masa depan. Pengalaman ini telah memberinya kekuatan dan keberanian yang lebih besar untuk menghadapi apapun yang datang. Dalam malam yang tenang, Lila kembali menulis, menceritakan kisah-kisah horor yang kini tidak hanya berasal dari imajinasinya, tetapi juga dari pengalaman nyata yang telah ia lalui. Setiap kata yang ditulisnya adalah penghormatan kepada keberanian dan tekad yang telah membimbingnya melalui kegelapan. Meski bayangan di jendela kini telah sirna, Lila tetap waspada, siap untuk menghadapi apapun yang mungkin muncul di masa depan dengan teman-teman setia di sisinya. Ia tahu bahwa mereka dapat mengatasi segala rintangan yang menghadang, dan cerita-cerita baru pun terus mengalir dari pena Lila, mengingatkan bahwa keberanian selalu bisa mengalahkan kegelapan, meskipun cermin bayangan telah dihancurkan dan ancaman sekte kuno telah berakhir. Lila merasa ada sesuatu yang masih mengganggunya. Setiap kali ia menatap jendela rumahnya, ia merasa ada sesuatu yang mengintai di balik kegelapan malam. Danu dan Ratih juga merasakan hal yang sama, membuat mereka semakin yakin bahwa kekuatan gelap masih bersirkulasi di sekitar mereka. Pada suatu malam yang gelap dan berangin, ketika bulan tertutup awal, mereka menerima pesan aneh lagi. Pesan itu berisi sebuah kalimat yang menggema dalam pikiran mereka. Bayangan itu bukanlah yang terakhir. Merasa tegan, mereka bertiga memutuskan untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut. Mereka melakukan riset yang lebih mendalam tentang sejarah desa dan menelusuri jejak-jejak entitas jahat yang pernah mereka hadapi. Namun, semakin mereka mencari, semakin jelas bahwa kekuatan gelap itu lebih kuat dan lebih licik daripada yang mereka bayangkan. Suatu malam, ketika mereka sedang dalam perjalanan pulang dari perpustakaan kota, mereka diserang oleh sesuatu yang tak terlihat. Mereka merasakan kehadiran yang menekan dan suara-suara aneh yang menggema di sekitar mereka. Dalam kegelapan yang mencekam, mereka berusaha bertahan dan melawan serangan itu. Setelah pertarungan sengit, mereka berhasil mengusir entitas gelap tersebut. Namun, mereka menyadari bahwa ini hanya permulaan dari pertempuran yang lebih besar yang akan datang. Kekuatan gelap itu tidak akan berhenti sampai mereka sepenuhnya dihancurkan. Dengan hati-hati dan kehati-hatian yang lebih besar, Lila, Danu, dan Ratih menyusun rencana untuk menghadapi ancaman yang lebih besar ini. Mereka berjanji untuk tetap bersama dan saling mendukung dalam menghadapi setiap rintangan. Sementara itu, di sudut gelap dunia, sesuatu yang jauh lebih kuat dan lebih jahat dari sebelumnya mulai bangkit dari kedalaman. Bayangan yang gelap dan ganas menanti kesempatan untuk melancarkan kekuatannya dan menghancurkan segala yang ada di hadapannya.
Dan di antara bayangan-bayangan itu, ada satu bayangan yang lebih gelap lagi, yang mengintai dengan keserakahan dan kehausan akan kekuasaan. Bayangan itu adalah awal dari kegelapan yang lebih dalam, dan lebih mengerikan dari yang pernah mereka bayangkan. Namun, di tengah kegelapan yang mengancam, cahaya keberanian dan persahabatan masih menyala. Lila, Danu, dan Rati bersama-sama menghadapi kegelapan, siap untuk mengorbankan segalanya demi menjaga dunia dari kehancuran. Dengan semangat yang tak kenal lelah, mereka melangkah maju, siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Karena mereka tahu bahwa meski bayangan mungkin terus mengintai, keberanian dan persahabatan akan selalu menjadi senjata terkuat mereka dalam menghadapi kegelapan yang mengancam. Ketika malam turun dan bayangan-bayangan mulai merayap di sudut-sudut gelap dunia, Lila, Danu, dan Rati bersiap untuk menghadapi ancaman yang semakin membesar. Mereka tahu bahwa kekuatan gelap yang mereka hadapi kali ini jauh lebih besar dan lebih berbahaya dari sebelumnya. Dengan hati yang berdebar-debar namun tekad yang bulat, mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan ke kota tua yang terkenal dengan sejarah mistisnya. Kota itu dipenuhi dengan bangunan tua dan lorong-lorong gelap yang menyimpan rahasia-rahasia kuno. Di tengah kota tua itu, mereka menemukan sebuah kuil kuno yang tersembunyi di dalam gua bawah tanah. Kuil itu merupakan tempat persembunyian bagi kekuatan gelap yang mereka cari-cari. Namun, untuk mencapai kuil itu, mereka harus melewati berbagai rintangan dan ujian yang menantang. Setelah berjuang melalui lorong-lorong yang gelap dan terjal, mereka akhirnya tiba di pintu gerbang kuil. Di sana, mereka disambut oleh barisan penjaga yang kuat, yang berusaha menghalangi mereka masuk dalam pertarungan sengit yang terjadi. Lila dan Danu dan Ratih menunjukkan keberanian dan kekuatan mereka yang sejati. Setelah berhasil mengalahkan penjaga-penjaga itu, mereka masuk ke dalam kuil yang gelap dan mencekam di dalamnya. Mereka menemukan altar besar yang dihiasi dengan simbol-simbol kuno yang menakutkan. Di tengah altar itu, terdapat sebuah artefak hitam yang berkilauan, yang tampaknya merupakan sumber kekuatan gelap yang mereka cari. Dengan hati-hati, mereka mendekati artefak itu, merasakan kehadiran yang jahat dan menakutkan. Namun, mereka juga merasa kekuatan mereka yang saling menguatkan dan memperkuat. Dengan keberanian dan tekad yang tak tergoyahkan, mereka mengangkat artefak itu dan bersiap untuk menghancurkannya. Namun, sebelum mereka sempat melakukan sesuatu, bayangan gelap yang mengerikan muncul dari dalam kuil. Entitas itu mengeluarkan serangan yang kuat dan mengerikan, mencoba menghalangi mereka dari menghancurkan artefak tersebut. Dalam pertarungan yang berlangsung sengit, mereka merasakan kekuatan gelap yang sangat besar. Tapi di tengah keputusasaan, cahaya keberanian mereka tetap menyala. Dengan kekuatan bersama dan semangat yang tak terkalahkan, mereka berhasil mengalahkan entitas gelap itu dan menghancurkan artefak hitam itu dengan satu pukulan terakhir. Dengan kekuatan gelap yang hancur dan keberanian yang menang, mereka meninggalkan kuil dengan rasa lega dan kemenangan. Mereka tahu bahwa meskipun bayangan-bayangan mungkin selalu mengintai, keberanian dan persahabatan mereka akan selalu menjadi senjata terkuat dalam menghadapi kegelapan. Kembali ke desa, mereka disambut sebagai pahlawan yang telah mengalahkan ancaman gelap yang mengancam dunia. Lila, Danu, dan Ratih merasa bangga dan bersyukur atas keberanian mereka sendiri, dan juga atas dukungan dan keberanian yang mereka tunjukkan satu sama lain. Dan di malam yang tenang, di rumah mereka yang nyaman, mereka menatap bintang-bintang di langit dan merasakan ketenangan yang telah lama mereka cari. Meskipun mereka tahu bahwa bayangan mungkin akan selalu ada di sekitar mereka, mereka juga tahu bahwa bersama-sama mereka dapat mengatasi segala rintangan yang menghadang. Karena dalam kegelapan yang gelap dan mengerikan itu, cahaya keberanian dan persahabatan akan selalu menyinari jalan mereka, membawa mereka melalui setiap ujian dan menjaga mereka bersama-sama selamanya.